seperti paku yang dipukulkan berkali-kali ke tembok sehingga bisa masuk lebih dalam dan semakin kuat menanggung beban. Begitu juga dengan kalimat positif yang berkali-kali kita dengarkan akan membuat kita semakin kuat secara mental untuk berpikir positif saat menghadapi keadaan yang mengecewakan. Dengarkan 50 kalimat positif ini berulang kali. Satu, setiap badai pasti akan berlalu. Bertahanlah. Pikirkan bahwa semua penderitaan ini akan ada akhirnya. 2. Hiduplah di saat ini. Jangan biarkan masa lalu menghantuimu. Masa lalu adalah pelajaran hidup, bukan belenggu kehidupanmu. 3. Kesedihan adalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Jangan diperbudak oleh perasaan sedih. Lanjutkan hidupmu. 4. Belajarlah untuk melepaskan hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan. Jangan berpikir kamu mampu, padahal tidak sanggup. Tunggulah kesempatan lain untuk mencoba. Jangan paksakan pada saat itu bahwa kamu harus bisa. 5. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Bersabarlah menunggu. Jangan menyerah untuk mencari solusi. Tidak semua pintu solusi tertutup, asalkan kita terus mencarinya. 6. Tidak ada masalah yang abadi. Semuanya akan menemukan jalan penyelesaian. Selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Jalan buntu hanya untuk orang yang cepat menyerah. 7. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Kamu layak mendapatkannya. Meluangkan waktu untuk rekreasi membuat tubuh lebih sehat. Kesehatan lebih baik daripada ambisi untuk mencapai sesuatu. 8. Cobalah melihat sisi baik dari setiap situasi, bahkan yang sulit sekalipun. Seperti uang yang kusut masih tetap punya nilai yang berharga. Demikian juga, seburuk apapun situasinya, pasti masih ada hal baik yang bisa kita temukan. 9. Rasa sakitmu adalah bagian dari pertumbuhanmu. Terimalah. Justru seringkali rasa sakit membuat kita sadar untuk belajar menata emosi dan mental. 10. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Banyak orang memiliki perasaan dan situasi yang sama, bahkan mungkin banyak yang lebih berat dari situasimu. Jangan anggap dirimu aneh dibandingkan orang lain. 11. Setiap langkah kecil adalah kemajuan. Hargai perjalananmu. Seorang bayi sering tidak sadar bahwa dirinya sudah bisa berjalan dan bertumbuh dewasa. Demikian juga dengan kita. Kadang kita tidak sadar bahwa kita telah membuat kemajuan. 12. Jangan takut untuk mencari bantuan. Itu tanda kekuatan. Tidak semua orang tahu persis keadaanmu. Mereka bukan Tuhan yang tahu segalanya. Maka daripada menunggu mereka membantu, berinisiatiflah mencari bantuan untuk masalah yang kamu hadapi. Jangan malu meminta bantuan. 13. Dalam kegelapan, cahaya kecil pun bisa bersinar terang. Walaupun kamu menghadapi situasi yang sangat buruk, bukan berarti hidupmu tanpa harapan. Harapan sekecil apapun
akan membuatmu tidak menyerah dengan keadaan yang sulit. 14. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Kadang kita berpikir bahwa problem kita sangat berat dan lebih besar dari problem orang lain. Tapi faktanya, problem orang lain ternyata lebih berat dari kita. Maka jika problem itu tidak membunuhmu, berpikirlah bahwa itu adalah pelatihan. 15. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang masih ada. Jangan bandingkan hasilnya dengan orang lain. Membandingkan diri kita dengan orang lain sangat tidak masuk akal. Karena tidak ada yang bisa sama persis antara problemmu dan problem orang lain. Orang kembar saja tidak akan 100% sama, apalagi problem kita. 16. Terkadang, berdiam diri dan mendengarkan dirimu sendiri adalah cara terbaik untuk meredakan stres. Semakin banyak bicara saat hati kita tidak tenang, justru akan semakin rumit masalah yang terjadi. Kadang diam adalah emas. 17. Emosi adalah tanda bahwa kamu hidup. Izinkan dirimu merasakannya. Bersyukurlah jika kita masih bisa merasakan beban hidup, karena berarti kita masih hidup. Daripada kita tidak merasakan apapun, itu berarti kita sudah mati. 18. Jaga pikiran positif meski sulit. Ia adalah teman terbaikmu. Berpikir negatif juga tidak akan mengubah situasi. Jangan buang waktu untuk berpikir negatif. Justru berpikir positif membuka peluang solusi lebih besar. 19. Sadarlah bahwa kamu tidak sempurna, dan jangan minta dirimu berbuat sesuatu yang sempurna. Sadarlah, kamu hidup di antara orang-orang yang tidak sempurna. Perfeksionis itu sangat melelahkan. Jangan korbankan kebahagiaan dan kesehatanmu demi ingin sempurna. 20. Ketika hidup terasa berat, ingatlah untuk bernafas. Tariklah nafas dalam-dalam saat memiliki ketegangan emosi dan mental. Itu akan membuatmu lebih tenang. 21. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Jangan membayangkan besok adalah hari yang buruk. Itu akan membuatmu ketakutan. Walaupun keadaanmu sangat sulit, besok adalah harapan baru, bukan masalah baru. 22. Cobalah untuk tersenyum, bahkan di saat-saat tersulit. Senyuman adalah ekspresi kekuatan mental. Senyuman membuat orang-orang di sekitarmu bahagia, dan itu menjadikanmu orang yang sangat berharga bagi orang lain. 23. Pengalaman buruk seringkali mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang sangat berharga. Jangan anggap hal buruk sebagai musibah, tapi itu adalah pelatihan bagi kita agar semakin dewasa secara mental dan emosi. 24. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan alam. Ia bisa memberi ketenangan. Luangkan waktu untuk rekreasi. Itu adalah kebutuhanmu, bukan membuang waktumu. 25. Fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, bukan yang tidak bisa kamu kendalikan. Melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan justru membuatmu terbeban. Lakukan sesuatu yang membuat kamu senang, bukan yang membuatmu kesal. 26. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Belajarlah untuk beradaptasi. Lebih baik menyesuaikan diri dengan situasi yang ada daripada menuntut situasi harus seperti yang kita inginkan. Sesuaikan emosimu
seperti menyesuaikan pakaian pada musim yang berbeda. 27. Hargai perjalananmu, tidak hanya tujuan akhir. Suka duka perjalanan adalah suatu cerita yang menarik. Menikmati perjalanan akan mengantar pada tujuan. Kesal dengan perjalanan tak akan sampai tujuan, bisa berhenti di tengah perjalanan. 28. Jangan ragu untuk berbagi perasaanmu dengan orang yang kamu percayai. Menceritakan beban perasaan akan membuatmu merasa lebih ringan. Pilihlah orang yang mengerti keadaanmu, bukan orang yang akan menghakimimu. 29. Setiap emosi adalah bagian dari cerita hidupmu. Terima semuanya. Jangan terus menyesali kesalahanmu. Itu tidak akan membuatmu lebih baik. Masih banyak hal benar yang kamu lakukan. Kesalahanmu adalah bagian kecil dari seluruh hidupmu. 30. Terkadang, istirahat sejenak adalah cara terbaik untuk melanjutkan. Istirahat bukan membuang waktu, tapi mengumpulkan energi untuk melanjutkan hidup. Tanpa istirahat, hidupmu akan lebih singkat. 31. Belajarlah dari kesalahanmu, tetapi jangan terjebak di dalamnya. Mengevaluasi kesalahan yang terjadi sangat penting untuk terus maju. Terus menyesali kesalahan tak akan pernah membuatmu maju, seperti masuk ke pasir hisap dan tak pernah keluar lagi darinya. 32. Kekuatanmu terletak pada cara kamu merespons tantangan. Menuruti emosi dan tidak sabar akan membuatmu lelah dan tidak bisa berpikir jernih untuk mendapatkan solusi. Ketenangan adalah kunci untuk keluar dari kesulitan. 33. Berfokuslah pada solusi, bukan pada masalah. Daripada bertanya, kenapa jadi begini? Ini salah siapa? Mengapa harus saya mengalami? Lebih baik jika kita bertanya, bagaimana cara memperbaiki situasi ini? Ini adalah sudut pandang yang lebih bijaksana. 34. Ketika kamu merasa tertekan, cobalah untuk bergerak. Aktivitas fisik bisa membantu. Dengan olahraga atau berkebun, bisa membuat emosi kita lebih stabil, sehingga tidak terlalu sensitif dalam menanggapi problem. 35. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan yang unik. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Jika kamu kagum dengan orang lain, pasti orang lain juga kagum dengan sesuatu yang kamu miliki. 36. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat perubahan. Membuat perubahan adalah pilihan setiap orang. Ingin berubah atau tetap seperti sebelumnya. Mintalah bantuan untuk membuat pilihan yang benar, seperti saat di persimpangan jalan. 37. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana di sekelilingmu. Mendapatkan kebahagiaan tidak harus mahal. Bercanda dengan anggota keluarga atau teman bisa membuatmu bahagia. Makan sederhana bersama juga bisa membuatmu bahagia. 38. Hiduplah dengan penuh kesadaran. Nikmati setiap momen. Kita tidak tahu masa hidup kita berapa lama lagi. Daripada mati dengan kesedihan, lebih baik mati saat kita sedang menikmati hidup. Lebih baik mati bahagia daripada mati dalam tekanan emosi. 39. Tidak ada yang salah dengan beristirahat dan merawat diri sendiri. Bersantai sejenak adalah bagian dari kehidupan. Jangan segan untuk bersantai, dan jangan malu
jika orang lain menganggap kamu malas. Mereka tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Belum tentu orang yang mencelamu mau membantu saat kamu susah. 40. Cobalah untuk mengubah pandanganmu. Memahami sesuatu bisa mengubah segalanya. Apa yang terlihat di mata belum tentu itu peristiwa sebenarnya. Banyak hal-hal lain yang belum kita ketahui. Memahami secara lengkap membuat pandangan kita lebih benar. 41. Dalam setiap kesulitan, ada peluang untuk tumbuh. Tidak mungkin seorang bayi bisa berjalan dan berlari tanpa jatuh. Demikian juga untuk lebih dewasa dalam berpikir, kita perlu menerima tantangan hidup sebagai pelatihan untuk lebih baik. 42. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata positif kepada diri sendiri. Selalu memakai kata-kata yang positif akan menguatkan mental kita. Sama seperti melatih otot dengan mengangkat beban. Semakin sering dilatih, maka otot semakin kuat. Semakin sering mengatakan hal positif pada diri sendiri, mental kita semakin kuat. 43. Terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menemukan kedamaian. Semakin menyimpan perasaan negatif, bukan semakin baik, tapi justru semakin tertekan. Lepaskan beban itu, dan berdamailah dengan perasaanmu. Kamu akan lebih bahagia seperti burung yang dilepaskan ke alam bebas. 44. Setiap pengalaman adalah bagian dari cerita indah yang kamu buat. Tidak semua goresan pada lukisan itu sempurna, namun lukisan itu bisa tetap indah. Begitu juga tidak semua cerita hidup itu sempurna, tapi tetap indah saat itu diceritakan sebagai kenangan masa lalu. 45. Jaga komunikasi dengan orang-orang terdekat. Dukungan mereka sangat berarti. Komunikasi itu seperti aliran darah. Jika darah mengalir lancar, maka tubuh kita tetap sehat. Demikian juga, jika komunikasi dengan orang yang kita percaya lancar, maka mental dan emosi kita terjaga dengan baik. 46. Berlatih bersyukur bisa membantu mengubah suasana hatimu. Menginginkan sesuatu terlalu tinggi tidak masuk akal. Itu hanya mimpi, bahkan bisa membuat kamu menderita karena harapan tak terwujud. Lakukan yang bisa kamu lakukan. Tundalah apa yang tidak mampu kamu lakukan. 47. Hiduplah dengan tujuan. Walaupun kecil, itu memberi arah. Buatlah tujuan sederhana dan bertahap. Situasi apapun butuh proses. Tujuan yang jelas membuat proses itu mudah dijalani. Tanpa tujuan, hidupmu tidak menentu seperti kapal tanpa kemudi. 48. Ketika hidup terasa menekan, ingatlah untuk melihat ke langit. Pikirkan bahwa langit itu lebih luas dari hidupmu. Begitu juga tekanan yang kamu miliki sangatlah kecil jika dibandingkan dengan arti hidupmu bagi dunia ini. 49. Jangan biarkan satu hari yang buruk merusak semua yang baik dalam hidupmu. Jangan diperbudak oleh situasi yang buruk. Jangan biarkan satu kerikil kecil di piring membuat makan siang itu kamu buang. Masih banyak bagian lain yang bisa kamu nikmati. 50. Percayalah, setelah hujan akan datang pelangi. Tidak seluruh hidupmu adalah petaka. Ada sesuatu yang indah kamu miliki jika bisa bertahan terhadap tantangan hidup. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.